Shalom Midweek Worship Community. Pada hari ini kita berjumpa lagi ya, dan kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Kita mau mengucap syukur pada saat ini. Naikkan syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, kami bersyukur, kami tinggikan namamu. Kami bersyukur padamu, Engkau yang layak disembah, memuja. Yesus You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. benar Tuhan, bahwa Engkau Allah penyembuh, Engkau yang sanggup memulihkan terutama setiap batin kami. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat kami melewati berbagai situasi. Juga pada saat ini apapun yang sedang kami alami, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, apapun juga yang pada saat ini sedang kami alami, biarlah kami belajar untuk berserah dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Pastor Yoas. Enjoy his word. Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi dan sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami mau menerima firman-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan, bahkan mengubah hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, hari-hari ini kita pasti merasakan satu kondisi yang lebih berat dibanding dengan waktu awal-awal COVID sedang ada di Indonesia, karena kita melihat sekarang perkembangannya kita itu sangat mengkhawatirkan, apalagi ada varian virus yang baru, katanya ini lebih ganas. Nah, situasi ini kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang kehilangan harapan. Bahkan seringkali kita bertanda tanya, apakah Tuhan masih ada? Kalau Tuhan masih ada, kenapa Tuhan tidak sanggup segera menolong kondisi atau keadaan yang terjadi hari-hari ini? Nah, terlepas dari semua pergumulan yang kita hadapi, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti yang saya katakan tadi, terlepas dari itu semua, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan di sini kita dicelikkan bahwa sebenarnya di dalam dunia ini nggak ada yang bisa kita harap. Bagaimana kita bisa berharap dengan kondisi dunia yang sekarang seperti ini? Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberikan harapan yang pasti. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan yang pasti. Bahkan firman Tuhan itu memberikan jalan keluar. Sehingga saudara dan saya mampu melalui semua pergumulan hidup di tengah-tengah pandemi yang sekarang belum kunjung selesai ini. Nah, kita akan belajar kepada Raja Yosafat. Raja Yosafat juga pernah menghadapi situasi yang sulit. Sekalipun waktu itu bukan menghadapi pandemi, tetapi adalah ancaman musuh. Dan itu dari 3 bangsa yang bersekutu mau menyerang Yosafat, dan rakyatnya ingin dihancurkan oleh musuh itu. Dan ancaman itu membuat Raja Yosafat menjadi takut. Dan itu manusiawi. Seperti hari-hari ini, rasa takut ada, tapi kita tidak boleh ketakutan. Sebab kalau kita sudah ketakutan, itu berarti rasa takut itu mendominasi, menekan, dan mengendalikan hidup kita. Kalau rasa takut sesaat waktu mengalami situasi sulit, itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tetapi setelah itu, maka kita harus memiliki respon yang benar. Dalam ketakutan kita harus melangkah ke jalan yang benar. Nah, kita akan lihat dari Raja Yosafat ini, saudara-saudara. Saya baca di dalam 2 Tawarikh 20, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang Yosafat lakukan dalam ketakutannya karena ancaman musuh itu?
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim, ya, Bani Amon, Moab, dan pasukan orang Meunim. Jadi 3 bangsa. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ya, jadi 3 pasukan itu mengepung Yosafat dan rakyat, ya, bangsa Israel. Lalu apa yang dirasakan, dialami oleh Yosafat, sekaligus ya keputusan apa yang Yosafat ambil di situasi yang sulit itu? Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Ya, tadi saya sudah katakan itu manusiawi, menjadi takut, bukan ketakutan. Ya. Lalu dalam menjadi takut itu, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi kita lihat di dalam Yosafat merasakan rasa takut karena ancaman 3 bangsa yang bersekutu ingin menyerang ya kerajaannya, ingin menghancurkan kerajaannya. Maka di saat Yosafat merasa takut itulah ya di situ harus mengambil keputusan yang tepat dan benar. Karena apa? Karena ada banyak orang yang rasa takut, ya, dia mengambil keputusan karena takut, dia mengambil keputusan salah, mencari jalan pintas, ya, atau memakai kekuatan dan pikirannya sendiri. Tetapi Yosafat di sini, pada saat dia rasa takut, dia merasa bahwa tantangan, kesulitan ini, ya, ancaman ini tidak bisa dihadapi seorang diri walaupun dia sebagai raja. Dia tahu bahwa musuh ini kekuatannya sangat besar. Maka pada saat Yosafat rasa takut itulah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wih. Ini adalah keputusan yang sangat tepat dan benar. Nah, saudara-saudara, selain mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan apa tadi? Berpuasa. Nah, Yosafat mengajak rakyat, itu artinya apa? Yosafat tidak mampu menghadapi sendirinya. Dia perlu dukungan rakyat supaya rakyat itu sehati menghadapi situasi yang sulit ini. Nah, begitu juga kita hari-hari ini, ya, kita juga akan diperhadapkan dengan keputusan yang kita harus ambil di situasi yang semakin sulit, ya, karena pandemi ini yang belum kunjung selesai, belum krisis ekonomi, belum masalah-masalah yang lain, ya. Nah, kita akan mencontoh Raja Yosafat ini, itu mencari Tuhan dengan berpuasa. Ayo, ya, kita semua ajak keluarga kita. Kalau kita gembala, ajak jemaat. Kalau keluarga, ajak keluarga. Kalau punya sahabat, teman, ajak semua. Ayo bersatu, bersepakat mencari Tuhan di situasi yang sulit ini. Karena gak ada jalan lain. Kita hanya lari kepada Tuhan. Kita hanya mencari Tuhan karena Tuhanlah pertolongan satu-satunya. Dan itulah yang diyakini oleh Yosafat. Lalu yang kedua, langkah apa yang diambil oleh Yosafat? Maka ayat yang ke-9, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yang kedua,
Yosafat mengambil satu tindakan real, tindakan nyata, ya, bersama dengan rakyatnya untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Jadi mencari wajah Tuhan, lalu dengan apa? Berseru-seru, berdoa kepada Tuhan. Di rumahnya, di mana Allah hadir di rumah Tuhan itu, ya, berseru, berdoa. Sampai kapan? Dikatakan di situ, sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Sebelum Tuhan mendengar, menjawab doa kita, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru. Bahkan kalau sudah dijawab pun terus berseru dan berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Doa itu adalah gaya hidup kita. Ya, kita harus berseru sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Jangan putus asa, jangan tinggalkan doa, terus. Ya, dan saya percaya di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lalu yang ketiga, ayat 12, apa yang dilakukan oleh Yosafat, ya, dalam menghadapi situasi yang sulit di dalam kerajaannya dan di dalam hidupnya. Ya Allah kami, ini isi doanya, isi seruannya. Tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Yosafat menyadari bahwa Yosafat tidak, dan rakyat semuanya tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan musuh itu. Ya. Yosafat juga menyadari bahwa tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia sekalipun dia seorang raja. Ya. Dia menyadari itu. Ya. Dan dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan melawan musuh ini. Bagaimana cara melawannya, dia nggak ngerti, nggak tahu. Tapi yang dia lakukan adalah mata kami tetap tertuju kepadamu. Itu artinya Yosafat dan rakyatnya, ya, membawa hidup mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang lain-lainnya, hanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan menolong Yosafat dan rakyat dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Kita pun juga sama hari-hari ini. Ya, kita harus berseru-seru. Ya, sekarang bermunculan menara-menara doa, dan itu luar biasa. Setiap hari, setiap saat, ya, umat Tuhan berseru-seru dan fokus matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Itu yang Yosafat lakukan, dan ini juga yang kita harus lakukan hari-hari ini. Dan yang terakhir, Yosafat, ya, memilih para penyanyi, pemuji, penyembah untuk membuat barisan dan menyanyikan lagu puji-pujian, ya, kepada Allah. Nah, ini nggak umum, nggak masuk akal. Orang mau berperang, tapi tidak mengerahkan tentaranya dengan senjatanya, tetapi mengerahkan pemuji penyembah. Wih, luar biasa ini. Ya. Karena waktu berdoa itu Tuhan menjawab bahwa kamu tidak usah berperang. Aku yang akan berkata Tuhan, aku yang akan berperang ganti kamu. Ya. Hanya engkau pilih para penyanyi, pemuji, penyembah itu untuk menaikkan pujian dan penyembahan, dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-19. Ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan
Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wih, luar biasa ya. Jadi yang bagian terakhir ini yang luar biasa ya. Benar-benar Tuhan berperang ganti Raja Yosafat dan bangsa Israel. Jadi waktu musuh mendekat, musuh semakin dekat, nah Yosafat memilih ya orang-orang yang memang memiliki talenta untuk memuji menyembah Tuhan ya. Lalu berdiri suruh menyanyikan, bersorak-sorai, nyanyikan nyanyian yang nyaring, dan isi nyanyian itu adalah dikatakan di sini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu. Dan luar biasa, pada waktu itu dikumandangkan, keesokan harinya dikatakan di situ, pada waktu ya bangsa Israel, khususnya para penyanyi itu ya menyanyikan lagu pujian bersorak-sorai itu, lalu Tuhan membuat penghadangan terhadap musuh-musuh itu. Dan bukan hanya membuat penghadangan saja, tapi mereka berperang sendiri. Tuhan buat kekacauan. Jadi mereka yang tadinya sekutu akhirnya sekarang menjadi musuh dan perang sendiri. Dan dikatakan semua dari 3 bangsa yang bersekutu itu, mereka perang sendiri, bunuh-bunuhan dan mati semua. Dan benar janji Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan berperang ganti Yosafat dan bangsa Israel. Nah, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ayo, yang kita harus lakukan hari-hari ini juga sama. Ya, hadirkan Tuhan pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Ya, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, jadikan pujian penyembahan itu gaya hidup kita. Karena memang kita dicipta sebagai penyembah. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Terlepas dari apa yang kita sedang alami. Mungkin tekanan, mungkin ketakutan, mungkin rasa takut, cemas, khawatir. Tetap angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, lihat Tuhan yang akan menghadang segala apapun yang akan menyerang hidup kita. Ya. Dan kitalah yang akhirnya menjadi pemenangnya. Puji Tuhan. Nah, biarlah firman ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Mari saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah langkah-langkah Yosafat pada waktu menghadapi situasi yang sulit ini juga menjadi langkah-langkah kami di hari-hari ini, di mana kami juga sedang menghadapi perkara-perkara atau masalah-masalah yang sulit, dan kami mau mencari Tuhan. Ya, kami mau berseru, berdoa sampai Tuhan menjawab kami. Kami mau Tuhan terus fokus, mata kami tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada kesulitan, bukan tertuju kepada masalah, tapi mata kami tertuju kepadamu, karena Engkaulah penolong kami satu-satunya. Dan kami akan terus menjadi pemuji penyembah, karena hidup ini adalah penyembahan. Kami mau terus naikkan syukur kami dalam pujian dan penyembahan. Dan kami percaya kami pasti mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar. Biarlah Tuhan saat-saat ini Engkau memberikan kemenangan
apabila mereka mengambil langkah-langkah seperti Yosafat. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi yang sakit, dan semua berkat-berkat terbaik yang datang dari surga turun atas kami semuanya. Terima kasih, kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Salam saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.